Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Kita mengucap syukur kita masih bisa belajar bersama-sama di dalam sekolah minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Kita mengucap syukur ya, kita sudah menyelesaikan buku Triwulan 3 kita. Dan sekarang kita memasuki buku baru kita, yaitu buku Triwulan keempat dengan judul Hidup yang Berfokus pada Kristus. Pada pelajaran pertama, kita akan bersama-sama belajar tentang memperkuat iman melalui berdoa akrab dengan Allah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Bahkan kami boleh bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, beri pengertian dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kami boleh memahami dan mengerti setiap isi firman Tuhan yang kami baca, renungkan, dan pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami rindu untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan sendiri yang mengajar setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak. "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Sebagai orang percaya, seberapa penting doa di dalam kehidupan kita? Banyak orang mengatakan doa adalah nafas kehidupan orang-orang percaya. Tapi bagi saya pernyataan itu kurang tepat. Karena tanpa bernafas selama beberapa detik, bahkan 1 atau 2 menit, kita masih bisa hidup di dunia ini. Kita bisa kan menahan nafas selama 1 menit, 2 menit, mungkin ada yang lebih panjang lagi.
dan kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja dan melanjutkan kehidupan kita. Jadi kalau dikatakan doa adalah nafas kehidupan orang Kristen, suatu saat kita bisa berhenti berdoa beberapa waktu lamanya. Oleh karena kita merasa bahwa kita bisa hidup tanpa doa itu. Seperti apa yang saya sampaikan tentang nafas yang kita tahan. Lebih tepatnya, doa adalah detak jantung kehidupan orang-orang percaya. Kalau jantung kita tidak berdetak beberapa detik saja, maka kita sudah kehilangan semuanya. Kehilangan nyawa kita. Oleh karena itu, doa begitu penting di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga tanpa doa seharusnya kehidupan kita menjadi mati dan tidak berarti. Hari ini kita akan belajar bahwa doa merupakan refleksi dari iman setiap orang percaya. Dari bacaan yang kita baca tadi bahwa ada suatu peristiwa yang terjadi di mana Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mereka memberitakan Injil dan bahkan mereka bisa menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Tapi suatu ketika kuasa itu tidak lagi bisa dinyatakan. Pada saat ada satu orang bapak yang membawa anaknya yang kerasukan roh kepada murid-murid Tuhan, ternyata murid-murid Tuhan tidak bisa mengusir roh jahat itu dari tubuh anaknya. Dan hal ini menjadi perdebatan yang besar, menjadi persoalan yang besar pada waktu itu. Sehingga pada ayat yang ke-14 di situ dikatakan ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ya. Jadi ada satu masalah besar oleh karena ternyata murid-murid Yesus yang dulunya sebelumnya bisa menyembuhkan orang sakit, ada kuasa untuk mengusir roh jahat, tapi pada saat itu mereka tidak lagi memiliki kuasa itu. Kita akan belajar bersama-sama dari cerita ini bahwa di dalam kehidupan kita, kuasa yang ada di dalam kehidupan kita itu terjadi oleh karena kepercayaan kita kepada Tuhan sepenuhnya. Ya. Kepercayaan menjadi penentu hadirnya kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengaku sebagai orang-orang percaya, menyatakan iman kita kepada Yesus Kristus dan menjadikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi di dalam kehidupan kita, maka kita menerima kuasa yang daripada Tuhan. Nah, kuasa itu akan terus memenuhi kehidupan kita jikalau kita memiliki iman percaya kepadanya yang sungguh-sungguh. Ketika kita mulai meragukan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa itu akan melemah di dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai ragu-ragu, mulai khawatir dan lebih melihat persoalan yang kita hadapi, maka kuasa yang ada di dalam kehidupan kita akan melemah. Ya, itulah yang terjadi seperti apa yang dihadapi oleh para murid. Mereka merasa bahwa mereka sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada akhirnya mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tidak lagi menaruh kepercayaan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Sehingga mereka tidak lagi bisa mengusir roh jahat yang ada di dalam anak yang kerasukan roh tersebut. Oleh karena mereka mulai, mungkin pada saat itu ada kekhawatiran, ada ketidakpercayaan. Apakah saya bisa?
apakah saya mampu? Seperti apa yang dikatakan oleh ayah si anak yang datang kepada Yesus. Ketika Yesus melihat keributan yang terjadi, pada akhirnya dia mengatakan, ada apa ini? Dan kemudian si ayah yang memiliki anak kerasukan roh jahat yang membisukan anak itu datang kepada Yesus dan mengatakan, Tuhan, jika engkau dapat, engkau bisa menyembuhkan anakku. Ya. Pada awalnya Tuhan melihat kejadian itu dan langsung memperingatkan kepada orang-orang dan murid-muridnya pada waktu itu dengan mengatakan bahwa mereka adalah angkatan orang-orang yang tidak percaya. Sampai kapan mereka akan menjadi orang-orang yang seperti itu? Nah, ketika mendapati sang ayah datang kepadanya dan memohon untuk anaknya disembuhkan dari ikatan kuasa jahat, dan ayahnya sedikit ragu-ragu mungkin ya, oleh karena dia mengatakan, jika engkau dapat Tuhan, gitu ya. Masih ada pertanyaan di dalam hati sang ayah. Apakah benar Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anaknya? Maka Tuhan Yesus menjawab bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Mendengar perkataan Yesus, timbullah iman di dalam hati sang ayah. Sehingga sang ayah mengatakan, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau bisa menyembuhkan anakku. Dan seketika itu juga Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan secara penuh itulah yang mempengaruhi kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kita memiliki banyak permasalahan, kita memiliki banyak pergumulan, entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah dalam studi, masalah dalam lingkungan sosial. Yang kadangkala mungkin kita berpikir secara manusia bahwa itu tidak ada jalan keluarnya. Ketika kita berfokus hanya kepada masalah dan pergumulan kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa melihat kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengalihkan fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengatakan, Tuhan, bahwa aku berserah penuh kepada Engkau, aku percaya bahwa Engkau akan menyertai dan menolongku dalam setiap peristiwa, setiap permasalahan dan pergumulan yang aku hadapi, dan aku bisa memperoleh kemenangan, maka kuasa Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah menyatakan iman kita kepada Yesus Kristus dan percaya kita secara penuh kepadanya, dan membiarkan Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita, maka kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita, menolong kita, menguatkan kita untuk melalui setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki masalah, kita memiliki pergumulan, baiklah kita berserah dan berseru kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita berserah dan berseru kepada Tuhan? Dengan berdoa, dengan terus bergumul bersama Tuhan, hingga Tuhan memberikan jawabannya di dalam kehidupan kita. Bagian yang selanjutnya adalah bahwa kualitas berdoa berpengaruh pada kualitas kepercayaan kita. Jadi ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan terjadi. Nah, kepercayaan penuh kita atau kualitas kepercayaan kita itu dipengaruhi oleh kualitas doa kita. Seberapa akrab kita memiliki kehidupan doa bersama Tuhan. Apakah kita datang kepada Tuhan hanya sekedar ketika kita butuh pertolongan, ketika kita terhimpit masalah. Tetapi ketika semuanya sudah selesai, semuanya baik-baik saja, semuanya aman-aman saja, kita melupakan Tuhan. Kita tidak lagi datang kepada Tuhan. Ketika kita melakukan itu, maka kuasa yang ada di dalam diri kita akan menjadi lemah. Karena iman dan percaya kita pun akan menurun, ya. Kepercayaan kita penuh kepada Tuhan tidak lagi seperti yang
waktu kita menghadapi permasalahan dan persoalan. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-219 bagian akhir dari pembacaan kita dikatakan bahwa jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Maksudnya adalah ketika kita tekun di dalam doa, ketika kita akrab bergaul dengan Tuhan, kita memiliki kehidupan doa yang intim dengan Tuhan, maka kuasa yang ada di dalam kita yang daripada Tuhan akan memenuhi kehidupan kita, dan itu akan menolong kita untuk bisa mengusir roh-roh jahat dan bahkan mendoakan orang yang sakit, ya, sehingga mereka menjadi sembuh, ya. Maksudnya seperti itu. Jadi dalam situasi seperti yang dihadapi oleh murid-muridnya, satu-satunya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Bagaimana kita menyatakan iman percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Sebenarnya ini berkolerasi, ya Bapak Ibu Saudara, antara seorang percaya yang menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi terhadap kehidupan doanya. Ketika seseorang dengan sungguh-sungguh menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, secara otomatis harusnya kehidupan doanya semakin hari juga semakin baik, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dan imannya akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena seharusnya setiap orang percaya mengalami pertumbuhan iman hari demi hari, semakin dewasa di dalam Tuhan, dan pada akhirnya berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pertumbuhan iman itu terjadi tidak hanya dengan kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga bagaimana kita hidup akrab dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Berdoa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan, bukan alat komunikasi kita dengan manusia, ya, dengan sesama. Tidak, tetapi doa adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Melalui doa kita ingin menyampaikan setiap apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan, dan kita rindu Tuhan juga berbicara di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mengerti dan memahami setiap kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah begitu akrab dengan Tuhan dan kita tahu kita bisa mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita melalui doa-doa kita, maka kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menemui permasalahan, persoalan, pergumulan hidup, kita datang kepada Tuhan dan Tuhan menyatakan bahwa kita harus menempuh jalan ini, melakukan itu, maka kita akan taat untuk menempuh jalan ini dan melakukan itu. Dan itu akan menjadikan kita bisa memperoleh kemenangan atas setiap pergumulan dan persoalan hidup dalam kehidupan kita. Doa sangat penting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena sebenarnya pengalaman mengusir kuasa jahat bukan sekedar hanya dalam bentuk pengusiran setan yang seperti terjadi pada firman Tuhan yang kita baca tadi, tetapi juga bagaimana kita bisa membebaskan seseorang dari kedegilan hati mereka, di mana mereka tidak taat kepada firman Tuhan, bahkan menghujat firman Tuhan, melawan firman Tuhan.
Dan itu bukan suatu hal yang gampang ya. Bagaimana ketika kita bertemu dengan seseorang, di mana seseorang ketika kita ajar tentang firman Tuhan, hatinya tetap degil dan mengeraskan hatinya. Tanpa kuasa yang daripada Tuhan, kita tidak bisa menolong orang itu untuk keluar dari kedegilan hatinya. Ketika kita bertemu dengan orang yang lain, bagaimana dia tidak mau taat, bahkan memberontak pada firman Tuhan. Ketika kita memberikan nasihat, kita memberikan masukan kepada dia, bahkan mengajar dia, tetapi dia tetap bersikeras dengan perilakunya. Tanpa kuasa Allah, kita tidak bisa membuat orang itu menjadi orang yang lemah lembut dan pada akhirnya mau tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Dan semuanya bisa kita lakukan ketika kita berserah dan percaya penuh kepada Tuhan dengan mengaplikasikan melalui doa-doa kita. Sebelum kita mungkin menegur orang lain, mengingatkan orang lain, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Dan kuasa Tuhan yang akan menolong kita untuk kita bisa berkata-kata kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa dimenangkan, bisa tersadarkan atas setiap dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Itulah Bapak Ibu Saudara yang kita pelajari hari ini, bagaimana kehidupan doa sangat penting di dalam kehidupan setiap orang percaya. Doa menolong kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Doa akan terus menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita semakin akrab dengan Tuhan, kita semakin tahu dan mengenal siapa Dia, maka iman dan percaya kita akan semakin besar kepada Tuhan kita. Dan kita bisa sungguh-sungguh percaya penuh atas tiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa semuanya Tuhan yang memegang kendali. Dan ketika kita percaya penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kuasa Allah di dalam kehidupan kita akan senantiasa memenuhi kehidupan kita, dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menolong saudara-saudara kita yang sedang tersesat, bagaimana kita bisa memberkati teman-teman kita yang mungkin sedang mencari jalan kebenaran sehingga mereka boleh diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tingkatkan kehidupan doa kita. Kita semakin akrab dengan Tuhan kita, dan biarlah kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar suatu hal yang indah dalam kehidupan kami, bagaimana kami harus terus dekat dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Ampuni Tuhan jikalau mungkin kami seringkali melalaikan waktu-waktu berdoa kami. Tapi biarlah mulai saat ini kami berjanji untuk terus setia di dalam doa-doa kami. Akan apapun juga kami mau serahkan kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Dan biarlah melalui kehidupan doa kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Kami boleh semakin menjadi orang-orang yang memiliki iman penuh dan percaya penuh kepadamu. Dan pada saat itu terjadi, kami mengucap syukur karena kuasa Allah di dalam kehidupan kami boleh memenuhi kehidupan kami. Dan biarlah semuanya itu pada akhirnya menjadi berkat, tidak hanya bagi diri kami tetapi juga bagi orang lain. Terlebih semuanya menjadi kehormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami gumulkan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Dan kami mau terus tekun berdoa di dalam Tuhan, mencari jawaban atas semuanya itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami melalui kehidupan doa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.